khususnya kami nih, mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung tahun 2023. Selamat datang di Pillar Talk bersama saya, Nadia. Seperti yang teman-teman lihat, Nadia nggak sendiri nih. Nadia bersama dengan Kak Abel yang sangat cantik selaku perwakilan dari JPM. Masya Allah. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Boleh disapa Kak? Halo. Oke. Kak, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang sering dipertanyakan juga mungkin oleh Sobat Pilar mengenai apa itu DPM. Khususnya untuk teman-teman mahasiswa baru nih yang baru masuk kampus, dan kayaknya ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin sering juga dipertanyakan oleh Sobat-Sobat Pilar, khususnya mahasiswa baru ya, karena baru masuk mungkin ya Kak, jadi belum tahu apa sih itu Kak DPM gitu. So, kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya Kak. Apa itu Kak DPM serta peran dan fungsinya dalam kampus? Oke. Jadi yang pertama itu DPM. Dari namanya sendiri, DPM itu Dewan Perwakilan Mahasiswa, itu merupakan salah satu organisasi mahasiswa yang dipilih langsung oleh mahasiswa. Dan peran dan fungsinya itu yang pertama, DPM itu sebagai perwakilan mahasiswa. Jadi DPM inilah nih yang nantinya menjadi wakil di hadapan para pengambil keputusan seperti di universitas ataupun fakultas yang nanti akan menyampaikan nih suara-suara, keluhan dan aspirasi mahasiswa. Dan juga DPM itu sebagai pengawas dan kontroling nih. Pengawas apa aja sih keputusan? Oh ya, dan yang kedua itu DPM juga itu sebagai pengawas dan kontroling nih. Apa aja peraturan-peraturan yang ada di lingkungan kampus dan apa aja sih kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kampus itu DPM lah yang kontrol dan ngawas. Oke, DPM ini secara nggak langsung juga kayak mirip-mirip DPR nih. Iya. Oh, iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Bagaimana Kak DPM mendengarkan suara mahasiswa dan mewakili aspirasi mereka? Oke, jadi bagaimana sih DPM itu caranya ya mendengarkan suara-suara mahasiswa itu? Yang pertamanya dengan pendekatan komunikasi. Pendekatan komunikasi itu dapat dilakukan melalui seperti forum atau diskusi-diskusi, dan juga DPM itu melakukan survei dan konsultasi nih. Dia survei gimana sih, apakah ada seperti kebutuhan ataupun kekurangan yang menjadi kendala mahasiswa, dan juga dia itu mengawasi nih ada nggak perubahan kebijakan-kebijakan yang ada di kampus. Dia juga dapat melewati rapat diskusi nih. Jadi rapat diskusi untuk apa sih keluhan, jadi ditampung di dalam rapat diskusi tersebut. Pertanyaan ketiga ya Kak. Apakah DPM memiliki hubungan kerja dengan organisasi mahasiswa lainnya di kampus? Jika iya, bagaimana kerjasamanya berjalan? Oke, pastinya DPM itu nggak bisa ya kerja sendirian. Pastinya DPM itu juga melakukan nih kerjasama sama organisasi yang ada di kampus. Nah, kerjasamanya itu seperti kalau ada acara nih. Nah, DPM itulah yang memberikan dukungan finansial ataupun logistik, sementara organisasi kemahasiswaan itu menyiapkan tenaga kerjanya dan keahlian staf-stafnya masing-masing. Nah, juga itu DPM itu juga berkolaborasi dengan organisasi kemahasiswaan itu di bidang peningkatan kualitas akademik. Jadi nanti ada seminar, workshop ataupun kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan akademik. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan keempat. Bagaimana DPM berkomunikasi dengan mahasiswa baru dan mengintegrasikan mereka ke dalam kehidupan kampus? Oke, jadi cara DPM itu memiliki peran dan berkomunikasi dengan mahasiswa baru itu seperti melalui kegiatan orientasi mahasiswa baru nih. Nah, DPM itulah nanti yang akan menjelaskan nih di fakultas ini tuh ada apa aja sih. Nah, lalu letak gedung-gedungnya, dan itu kayak mencakup tur kampus kayak gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan kelima, itu pertanyaan terakhir nih Kak. Apa pesan atau saran yang ingin Kakak sampaikan kepada mahasiswa baru mengenai pentingnya terlibat dalam DPM dan bagaimana mereka dapat berkontribusi di perbaikan kampus? Oke, jadi yang pertama itu menurut aku penting ya kalau untuk mengikuti organisasi ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, karena yang pertama itu kalian itu punya kesempatan nih untuk mempengaruhi perubahan. Semisal yang tadinya tuh belum ada kebijakan ini, padahal kebijakan itu sangat bagus untuk menunjang perubahan ke yang lebih baik. Di situ kalian bisa ikut serta untuk mempengaruhi ke
dalam perubahan yang lebih baik dan juga memperluas jaringan sosial. Jadi kalian bisa nambah temen nih. Jadi teman kalian gak cuma itu aja, kalian bisa kenal dari fakultas ini, fakultas itu, jurusan mana aja, kalian tuh banyak deh dapat teman pokoknya. Oke guys, jadi itulah tadi bincang-bincang kita pada podcast kali ini bersama dengan Kak Abel, selaku perwakilan DPM. Makasih banyak ya Kak, udah berbagi mengenai DPM. Mudah-mudahan kita bisa lebih tahu tentang DPM itu apa dan kita bisa dapat insight lebih. Kemudian untuk teman-teman sekalian, apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan, langsung aja tanpa ragu cek IG-nya Pilar Ekonomi. Tetap semangat dan see you, bye-bye!